Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, di mana pada saat kita mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, insya Allah akan memberikan keberkahan bagi kita karena Al-Qur'an adalah hudal linnas. Bicara mengenai keikhlasan sesuai dengan tema kita, banyak ulama memberikan ungkapan-ungkapan tentang keikhlasan. Bahkan apa makna dari keikhlasan itu sendiri pun sudah tergambar dengan jelas sebenarnya di dalam Al-Quran. Karena itu untuk menggali lagi tentang makna keikhlasan, sama-sama tadi kita sudah dengar pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Ghafir ayat 14. Nah, untuk membahas ayat ini lebih dalam, sudah hadir bersama kita guru kita. Beliau adalah seorang pengajar di Unhan, Universitas Pertahanan, dan beliau ini juga aktif dalam berdakwah. Langsung kita dengarkan kajian tafsirnya bersama dengan Ustadz kita, Dr. Julian Azhari SHMA. Silakan, Fadhol. Terima kasih Kiai David. Sehat selalu Ustadz. Makasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Al-Hikmah yang sangat indah dan barokah ini di daerah Cibitung, Bu ya. Benar nggak, Bu? Serta selawat beriring salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah kita bisa hadir pada saat posisi sekarang ini yang dulu manusia berada di alam yang jahiliyah, alam yang hina. Alhamdulillah sampai pada detik ini kita termasuk pada posisi yang berilmu pengetahuan. Benar nggak, Bu? Punya sopan santun, pekerti. Nah dulu zaman jahiliyah kan manusia berada dalam keadaan yang gelap. Benar nggak, Bu ya? Beruntung kan? Apa mau kembali ke zaman jahiliyah lagi? Mau nggak? Bu? Ya. Tadi suara merdu dari qori'ah kita tadi, adinda yang sangat indah, suaranya surat Ghafir ayat 14. Di mana ini ayat ini tentang keikhlasan. Karena banyak manusia itu berbuat, memberikan sesuatu tapi dia tidak ikhlas, Bang. Nah ini ikhlas ini harus dididik. Kita itu harus belajar untuk ikhlas. Benar nggak, Bu? Harus belajar untuk berbuat ikhlas. Harus dilatih. Ternyata ikhlas itu juga harus dilatih. Jadi kalau kita terbiasa hidup bersedekah, terbiasa kita hidup berinfak, jadi terlatih diri kita. Kalau kita tidak bersedekah, tidak berinfak, merasa kita tidak gelisah, tidak sempurna di dalam kehidupan kita. Benar nggak, Bu? Betul. Nah, kita bacakan ayatnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu
Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allah. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Nah, harus dengan tulus ikhlas. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, ikhlas. Jadi kita banyak sholat, Bapak Ibu ya. Ibu, Ya, tadi sholat subuh kan? insya Allah. Ikhlas nggak? Ikhlas. Jangan-jangan buru-buru kayak apa? Ayam makan tek-tek gitu kan. Nah, kalau buru-buru jadi itu tidak ikhlas. Jadi tenang ya, harus nyaman. Ya kata ini Kiai kita Bang David ini, Iya. jadilah orang yang tenang tapi menenangkan. Masya Nah gitu ya, subhanallah, saya terharu dengan kata-kata itu. Allahumma sholli. Jadi harus kita menjadi seorang yang ikhlas. Kita berinfak harus ikhlas. Kita bersedekah harus ikhlas. Kita sholat harus ikhlas. Gua mau sholat nih subuh ini misalnya. Tetapi kalau Allah tidak mengabulkan, nah seperti itu. Atau kita memberikan makan anak yatim dengan sengaja nanti supaya saya rezekinya ini banyak. Mungkin kita hadal. Harusnya kita harus ikhlas. Tidak usah kita mencari tahu Allah ngasih apa ya, Allah ngasih apa. Yang penting kita ikhlas, kasih saja itu adik-adik yatim piatu. Kita kasih saja orang-orang yang tidak punya. Ya Bu, ya misalnya Ibu memberikan kepada tetangga makanan misalnya kan. Atau 1 unit mobil mewah kira-kira itu. Masya Allah. Harus ikhlas ya. Ikhlas, ya. Harus ikhlas. Ibu Ya. memberikan Lamborghini. Ibu siapa nih misalnya? Yang ini ibu siapa? Ibu Nur Hayati. Nur Hayati. Nah, Ibu Nur Hayati misalnya memberikan 1 mobil mewah kepada ibu yang di ujung, ibu siapa? Hah? Ibu Wulan ya. Ibu Wulandari. Jadi harus ikhlas. Nah, begitu juga itu mobil mewah. Misalnya yang kecil-kecilan juga harus ikhlas, ya. Di sini Allah telah menjelaskan kepada kita semua bahwa kita harus benar-benar ikhlas. Ya, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirin. Walaupun orang-orang yang tidak beriman dalam hal ini orang yang kafir tidak menyukainya. Ya, kita harus bersikap harus ya tawaduk. Ini kita Allah melihat kita di dalam berbuat ikhlas. Tidak usah kita dipandang orang lain, cuman kita yakin Allah tuh melihat perbuatan kita. Jadi ibu-ibu semua, kalau kita terbiasa untuk hidup ikhlas, insya Allah kita dimudahkan rezeki sama Allah. Dibukakan kunci pintu rezeki oleh Allah. Berbagai macam kesulitan kita, Allah akan mudahkan. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini bahwa kalau kita banyak bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Kalau kita kufur, Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Jadi ibu memberi misalkan membantu orang, pokoknya dilatihnya masuk masjid ini ibu sedekah dulu sebelum sholat, ya kan? Terus ada orang yang di pinggir jalan ngasih misalnya orang Pak Ogah ya. Kasih. Jangan misalnya ngasih 500 tuh habis duit gua gopek atau 1000 gitu kan. Jangan disebut-sebut. Kalau disebut-sebut sedekah kita itu, infak itu tidak akan menjadi pahala. Memang berbuat ikhlas itu harus dilatih. Ya, kita mau mati meninggal dalam keadaan husnul khotimah tetapi sholat kita tidak pernah dilatih. Maka bisa enggak kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, benar enggak? Betul Bu? Nah, banyak ya langkah-langkah kita untuk berselawat, berzikir kepada Allah. Salatu minallah wa alal Mustafa Ahmad Syarifil maqam
Salamun, salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba balaya kiram wa man dhikruhum unsuna fi dhulam wa nurul lana baina hadzal anam. Adem kan? Bu, harus banyak berselawat, harus banyak zikir, harus banyak sedekah dan tidak perlu dihitung-hitung supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Benar enggak Bang ya? Betul, betul, betul. Insya Allah. Baik, baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, saya tanya sama Ibu, tolong dijawab dengan jujur. Ibu-ibu sudah ikhlas belum dalam beribadah? Pede banget. Yakin, yakin. Jadi gini Bu ya, ada dari ulama Indonesia ya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Beliau mengatakan kata Ustadz ada 3 kriteria keikhlasan Bu ya. Ikhlas yang pertama menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah orang yang beribadah itu karena mentaati perintah Allah, tidak mengharapkan pujian makhluk dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali karena taat kepada Allah. Imbalannya biar Allah yang urus, itu tadi kata. Betul banget. Yang kedua adalah orang yang beribadah kepada Allah karena taat tapi mengharapkan masuk sorga dan gak pengen masuk neraka. Itu tingkatan kedua. Nah yang paling rendah, yang paling rendah adalah orang yang beribadah karena pengen dapat rezeki yang luas. Misalnya contoh sholat duha supaya dibuka pintu rezeki. Masuk ikhlas nggak? Masuk, tapi tingkatan paling rendah. Terus kalau sholat pengen dipuji sama mertua, masuk keikhlasan nggak? Enggak. Apalagi sholat supaya pengen dilihat sama calon istrinya. Laki gue soleh banget nih, subuhnya rajin. Masya Allah. Ibu ada di tingkatan mana? Masya Allah, Masya Allah. Baik, silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Waduh, banyak banget. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Cibitung, Bekasi, dari RT 5 RW 10. Kami mau bertanya Pak Ustadz. Bu, Ya, Bu. Ibu, namanya siapa? Oh, nama saya Bu Maya Pak Ustadz. Oh, Bu Maya, RT 5 RW 3. 10. Oh, enggak saya. Pertanyaannya Bu Maya, silahkan. Saya sering sholat Pak Ustadz. Iya Ibu. Tapi sholatnya karena orang lain, bukan karena Allah Pak Ustadz. Oke. Terus gimana cara memperbaikinya Pak Ustadz? Bu, sebentar. Sholat karena orang lain maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada orang lain, sholatnya khusyuk gitu. Terus kalau nggak ada, terburu-buru. Itu gimana Pak Ustadz cara memperbaikinya? Masya Allah. Silakan, makasih. Silakan Ustaz. Udu'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepadaku, niscaya akan aku Kabulkan. Iya, tidak boleh karena mertua yang kata Bang David tadi, tidak boleh juga karena calon suami. Ibu-ibu ini ada yang belum punya suami? Kayaknya udah deh mukanya. Udah berkeluarga. Atau masih ada yang berondong? Jujur banget Ustaz. Karena cantik-cantik semua ya, aura surga. Jadi berdoalah kepadaku kata Allah, maka akan aku Nah kalau tadi dia karena orang atau buru-buru dan seterusnya, itu tidak akan, ya susah dikabulkan. Karena itu kan sholat itu sebagai kita komunikasi langsung kepada Allah. Bacaannya harus fasih, benar Bang ya? Ya seandainya kita mau ngomong, misalnya kita atasan kita misalnya orang mana, Jawa Barat. Kita otomatis harus bisa ngomong Sunda, nuhun gitu kan. Minimal seperti itu Bang ya. Iya. Nah apalagi ini kan ayatnya ayat Al-Quran.
Jadi Allah itu bahasa Allah itu bahasa Al-Quran itu bahasanya Allah. Nah bagaimana dia harus mengimani Al-Quran sedangkan sholatnya seperti itu. Karena orang lain ya Bu. Nah ini salah satu contoh yang tidak bagus. Jadi memang benar-benar ikhlas karena Allah. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawaduk, sabar, dan lillahi ta'ala, hubungan vertikal kita ini kan kepada Allah secara langsung. Jadi benar-benar kita harus tawaduk, benar-benar harus khusyuk, tidak boleh karena orang lain. Tapi kita mendoakan orang lain juga bisa, boleh. Ya sampailah kan orang kita banyak mendoakan orang lain, justru nanti orang lain juga banyak akan mendoakan kita. Barakallah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ada ya sholat kayak gitu ya Bu ya? Ada ya, banyak ya Bu ya? Kadangkala kita suka, itulah iblis itu suka nipu kita ke hati kita ya. Kadangkala pas lagi rame ngumpul semangat, begitu di dalam rumah sendirian mulus-mulusan. Astagfirullah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Ini adalah bahan untuk renungan kita. Bukan menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Karena bisa jadi kalau lagi iman kita lagi turun. Betul. Bisa jadi begitu ya, tapi ini bahan introspeksi diri. Ya mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh keberkahan, bulan yang baik bagi kita untuk membenahi diri. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabb. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Bang David. Ya, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.